Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media, wartawan, media cetak dan elektronik yang saya hormati. Tadi saya dan para saksi diperiksa sekitar pukul 14 ya Pak Lutfi, ya, dan 1,5 jam saja sudah selesai karena tim yang berjumlah banyak ini dipimpin oleh Pak Lecu, Pak Tommy, kemudian Pak Rihat, kemudian Bung Rahmat, Pak Abdul Hadi, dan ada 2 profesor juga, tambah dengan saudara Surya Saragih dari Semarang. Dan tadi Bang Egy Sujana juga datang memberi sampel, Linetti juga tadi datang, dan beliau mendahului kita karena ada urusan. Saudara-saudara sekalian, saya hanya meminta satu hal, agar kasus ini diproses dengan cepat, dan hari ini sudah terbukti berkat kejelian dan kemampuan yang andal dari para tim yang dipimpin Pak Lejo dan Pak Tommy, Pak Rihat ini, maka saya yakin dan percaya kalau hari ini bisa cepat, maka pemeriksaan terhadap kita juga akan cepat, penetapan seperti apa ke depan juga akan cepat. Saya tidak bisa berkomentar panjang lebar karena yang mengerti dan yang diserahkan untuk fakta hukum ini seperti apa ke depan adalah tim. Saya tidak akan terlalu banyak berbicara di persoalan ini, biarkan tim yang akan merumuskan dan menyampaikan kepada kalian semua apa dan seperti apa. Saksi diperiksa tadi 2 orang, dan plus saya ditambah keterangan istri saya. Dan keterangan-keterangan tersebut sudah diperlihatkan lewat CCTV dan seperti apa kejadiannya dan bagaimana ke depan kasus ini. Saya persilakan kepada Bung Lecumanan SMH Kandidat Doktor untuk menjelaskan. Silakan. Oke, terhadap perkara yang dilaporkan oleh Bang Rasman Arif Nasution terhadap terlapor inisial NM. Oke, hari ini harusnya kemarin, cuman kemarin unit resmob itu lepas piket. Jadi dipindahkan hari ini karena Bang Rasman yang meminta juga diganti hari Selasa. Jadi tadi pagi-pagi saya jam 9.30 sudah sampai di Polres. Oke, saya sudah mengecek berkas perkara yang telah dilaporkan oleh Bang Rasman. Disposisinya adalah ke Resmob, unit Resmob lantai 3. Oke, dengan kandidatnya namanya AKP Jakaria. Nah, tadi ketika Bang Rasman sudah datang, akhirnya langsung kita dilakukan pemeriksaan ekstafet dari Bang Rasman, kemudian ada Ibu Ade, kemudian ada 2 saksi lainnya. Oke, jadi hari ini kita sudah selesai pemeriksaan kurang lebih 1,5 jam. Start dari jam 2 sampai kurang lebih 1,5 jam ya, 3.30 sudah selesai. Jadi saya pastikan minggu ini akan dilakukan panggilan klarifikasi terhadap yang namanya NM. Oke, jadi kepada NM kita sudah menepati janji kita, proses hukum harus tetap berjalan ya. Terhadap Bang Rasman ini bukan lagi namanya ya tindak pidana ringan, ini jelas-jelas sampai sobek, sampai ada darah, itu sudah jelaskan berat itu ya. Jadi saya pastikan NM kamu akan dipanggil minggu ini, oke, dari Polres Jakarta Selatan. Nah, datang ya, jangan coba-coba nggak datang. Kalau menunda ya artinya ada risikonya ya. Oke, jadi itu dari saya ya, jangan terlalu jauh dulu kita berasumsi ya. Dan saya minta kepada siapapun jangan coba-coba intervensi perkara ini, karena perkara ini sudah diketahui oleh publik ya, jelas-jelas yang mukul siapa, kemudian dia juga sudah mengaku ya di sosial media, berarti buktinya jelas. Jadi CCTV juga sudah dilihat oleh penyidik. Oke, sudah dilihat oleh penyidik dan jelas itu mukulnya itu jelas gitu. Nah, jadi kepada teman-teman wartawan saya minta untuk dikawal perkara ini, kawal sampai nanti penetapan tersangka. Oke, nah itu dari saya cukup ya, nggak usah terlalu jauh dulu. Oke, Bang Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Baik, rekan-rekan semua ya. Ini kita di sini melihat ya, bersama-sama melihat apa yang sudah disampaikan tadi Bang Rasman dan Bang Lecumana.
artinya semua sudah kita penuhi berikut dengan alat bukti, saksi, dan semua petunjuk-petunjuk yang akan disampaikan ke penyidik. Yang kita lihat adalah bagaimana reaksi cepat daripada pihak kepolisian. Ya. Kalau ini memang tidak cepat, maka pihak wartawan dan media sosial, bahkan semua netizen rakyat Indonesia juga bisa mengawal. Ya, mengawal. Kita juga tetap membentuk tim ya, Bang Resman. Apabila ini berhenti, saya berharap pihak kepolisian cepat bergerak ya, cepat diproses secara hukum yang berlaku. Bahkan contoh-contoh ya yang kita lihat di media sosial pun sudah banyak ya tindakan-tindakan yang sifatnya adalah pengancaman, bahkan juga ada penganiayaan, pemukulan. Ini diproses kok ya. Jadi nggak ada lagi ruang nih buat orang yang kebal hukum, bahkan juga orang yang ya ibaratnya ada abuse of power. Tidak ada di sini. Kita bisa melihat di sini murni proses ini berjalan sesuai dengan protap ya, secara kredibel dan bisa dipercaya tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bung Rihat. Baik, rekan saya Rihat Barat SMA selaku tim kuasa hukum dari Pak Dr. Ran untuk menambahi daripada keterangan yang telah diberikan oleh Dr. Ran dan juga kita Lucumana dan juga saudara Tommy. Saya ini setelah tadi mengikuti pemeriksaan daripada Dr. Ran dan juga oleh saksi ada 2 orang, Pak Rizky dan Umi, saya melihat yang jelas artinya sesuai dengan laporan yang dibuat LP oleh klien kami saudara Dr. Ran, di mana pasal 351 itu sudah sangat jelas dan terang. Hal itu sudah memenuhi unsur yang sempurna. Kenapa saya mengatakan unsur yang sempurna? Karena sudah jelas peristiwanya ada di kantor polisi dan di depan petugas. Hasil tindak pidananya melakukan pemukulan dengan jelas membuat sobek pelipis daripada Dr. Ran dan mengucurkan darah. Itu jelas ya. Itu jadi itu jelas unsurnya. Dan selanjutnya udah langsung dipisum. Peristiwa tersebut udah langsung dipisum ya, dan dikuatkan oleh 2 saksi-saksi. Dan selanjutnya kenapa saya bilang tadi sempurna? Karena hal ini sesuai dengan yang sudah beredar di media dan juga saya terima tadi dari klien saya Dr. Ran bahwa ini sudah mendapat pengakuan dari kita Mirjani tersendiri. Ini bila perlu ini langsung kita dengarkan ya. Jadi supaya itu kenapa saya bilang unsur laporan ini sempurna. 351 ini sempurna supaya kita dengar sama-sama ya. Ini perlu ini didengarkan sama wartawan ini. Nih. Ini sedang ya ini ya. Nih, sok ini. Oke, lagi. Nih. Ya. Benar. Kenapa emang? Emang pantas itu ditonjok. Ya kan ditonjok. Ya diinjak mukanya juga pantas yang namanya Rasman itu. Jadi biasanya penyidik tidak terlalu mengejar pengakuan daripada terlapor karena biasanya pada tidak mengakui. Tapi ini tanpa dikejar pun sudah diakui. Jadi inilah makanya saya bilang tadi, saya ulangi lagi, unsur pidana terhadap laporan klien kami Dr. Ran yang dimana ada 351 tersebut sudah sangat sempurna. Artinya tidak ada lagi alasan ini perkara udah harus naik segala tersangka. Nah, dan juga saya tadi sesuai dengan keterangan yang dijelaskan oleh klien saya Dr. Ran, peristiwa tersebut uraiannya akibat dari pemukulan tersebut bahwa klien kami Dr. Ran ini sampai mengalami luka sobek dan berdarah dan mengakibatkan sampai sempoyongan, hampir terjatuh sebenarnya. Dan setelah balik di rumah sampai muntah-muntah, ya kan? Namun kenapa Dr. Ran harus juga segera melakukan laporan dan visum dan juga segera juga harus ke Polres lagi karena demi untuk menyelamatkan Loli, anak daripada NF
Siapa? Nektar Nurjani yang diduga keras sebagai pelaku terhadap tindak tersebut. Itu yang perlu kita tegaskan di sini. Dan saya pikir wartawan, semua publik sudah sangat jelas ini, ya. Jadi inilah tadi dasar kita. Makanya perkara ini tadi saya katakan ketua tim kita Dokter Lesumana harus segera ini ditindaklanjuti dan segera diproses, dan kalau bisa segera langsung ditahan karena kelihatannya unsurnya memenuhi untuk itu. Terima kasih. Jadi sebenarnya pada waktu kejadian itu saya didorong itu karena saya tidak mau menunjukkan bahwa saya sempoyongan, saya pusing-pusing karena ada Loli. Saya nggak mungkin menunjukkan ke dia bahwa saya itu panik gitu ya. Tambah saya memang harusnya malam itu mengkonsumsi obat, tidak mengkonsumsi obat. Kemudian saya juga tidak tidur. Lalu kemudian dibawa visu. Pulang ke rumah, memang saya sempoyongan dan saya muntah. Sehingga saya harus istirahat minimal 2 jam. Saya berat untuk datang, tapi karena perjanjian dengan Kanit dan PPA, maka saya harus datang. Dengan keadaan itulah makanya saya sebenarnya darahnya masih terganggu, sehingga setelah saya mandi ini masih keluar darah, makanya saya pasanglah perban itu atau salon pas ya, atau handle plus. Saya pasang perban masuk sini. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari unsur pasal 351 masuk unsurnya, terutama untuk ayat 2 ya, ayat 2 penganiayaan. Tidak sampai sebesar ini pun orangnya diproses, Medina Zain dan lain-lain, tapi itu biar mereka nanti. Tapi yang pasti saudara, ada upaya-upaya untuk mendekati dan mengganggu proses ini. Ada yang mau menarik ke sini, narik ke sana, nggak bisa. Ini sudah sampai ke petinggi Polri langsung. Dan urusan Loli juga udah sampai ke sana. Makanya saya udah bicara dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kasat. Saya sudah beritahu. Makanya tadi Pak Lecu bilang, Bang ini begini langsung, nggak bisa. NM masuk kapan, seperti apa, ditahan atau apa, biar pengacara yang bicara. Jadi itu yang sudah kita lihat. Nah silakan Bu Ade Suryani, karena beliau ini juga ikut dilaporkan dan kita lihat tadi bersama-sama di pemeriksaan lewat CCTV, dan kok dia bilang bahwa justru saya dengan Bu Ade itu memukul dia, padahal dia yang jelas memukul kelihatan dan saling jambak rambut. Bagaimana menjambak rambut? Misalnya si Ade yang sudah tersudut begitu gitu kan, dan saya justru dipukul gitu. Jadi saya kira silakan Bu Ade yang sudah. Baik, seperti sebelumnya pernah saya bilang, kenapa kita pergi bukan hanya Bang Lasman aja atau saya berdua aja, karena kita tahu drama ini bakal pasti ada, dan ternyata benar kan gitu. Makanya kita bawa driver, ajudan, orang rumah, anak saya kan, jadi saksinya ada di situ. Nah saksi bukti yang paling itu CCTV ada, semua sangat jelas terlihat. Jadi buat kau NM silakan kau berhalusinasi ya, silakan ya, dengan menuduh kami pengeroyok, nah, silahkan kau berhalusinasi. Nah itu. Nah satu lagi nih, saya biasanya kemarin ada tuh biasanya dokter si Oki datang kemari. Mana dia? Kok biasa nggak ada Kak Oki? Biasanya aku datang itu dengan brand bawa brand ya, biar ngiklan dikit nih. Nggak pernah nampak ini. Kita jenguk tuh si Loli katanya mau juga tuh adopsi Loli, katanya saya dengar ya mau beli kedokteran. Coba tuh jenguklah tuh dia si Loli tuh ya, jangan manfaatkan situasi yang ini aja. Sekarang datanglah, lihatlah gitu ya, gitu saja. Jadi Dokter Oki ini juga dalam waktu dekat selesai urusan Loli akan kami laporkan sesuai dengan permintaan Loli. Bagaimana teknisnya itu cara kami. Dan saya sudah banyak mendapat masukan dari Kementerian PPA, dari KPAI, dari Kemensos, dari pakar hukum, bagaimana cara menyelamatkan Loli. Nah, masuk juga ke sini karena terkait dengan Loli, misalnya adopsi mat itu sudah ada. Nanti saya sudah diberitahu bagaimana kewenangan Kemensos, bagaimana kewenangan kementerian, bagaimana kewenangan KPAI, bahkan ombudsman.
terkait dengan kasus ini, Pak Tommy, sudah diberitahu ke saya. Kalau kasus ini berlarut-larut seperti apa, ini ada ombudsman. Kalau KPAI bertindak tidak benar, bawa ke ombudsman. Kalau Kementerian PPA tidak benar administrasinya, maladministrasi, bawa ke ombudsman. Itu sudah ada yang menyampaikan, nanti saya kasih. Jadi data ini berdatangan semua, karena itu saya minta ya. Jadi jangan ketika Anda ingin naik iklan, misalnya Oki datang, ya terus pujuk-pujuk istri saya, video call. Ya, kemudian sekarang rumahmu yang katanya karya itu belum selesai, itu dibangun kapan tuh, tukangnya dari mana? Selesaikan kewajibanmu. Kita akan gugat minggu ini, Ahmad. Nah, dan itu sudah siap, termasuk juga pidananya. Saya sekarang mau melihat seperti apa kasus ini berjalan. Untuk substansi hukum, pasal yang dikenakan dan ancaman hukumannya karena ini masuk kategori 2, bisa dijelaskan oleh Rahmat sedikit. Silakan, Mas. Langsung aja, Mas. Langsung aja. Gimana, Mas? Baik, teman-teman media, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau menyampaikan terkait dengan laporan tadi hasil pemeriksaan dan bagaimana jalannya pemeriksaan. Tadi ketika pemeriksaan sangat baik, saksi-saksi sangat tenang dalam menjawab pertanyaan. Karena memang saksi yang kami hadirkan, yang dihadirkan oleh Pak Rasman adalah saksi fakta semuanya. Ini bukan saksi fakta omon-omon, bukan saksi fakta yang seperti pengacara sebelah bilang. Saya mohon maaf sebut nama Bang Fahmi Bahmid terkait dengan kasus Pak Adil kan selalu mengatakan bahwa saksi kami inilah saksi fakta gitu, saksi kunci, saksi penting gitu. Tapi kepentingannya apa? Kabur dia, keterangannya apa? Kabur dia semuanya. Dia tidak melihat kejadian. Tapi kalau saksi yang kami hadirkan hari ini benar-benar saksi yang melihat secara langsung kejadiannya. Bahkan para saksi ini terekam juga di dalam CCTV. Jadi sangat kuat sekali. Di depan mata kejadiannya 1 meter jaraknya gitu. Seperti ini, saya dengan teman-teman media. Sedekat ini, sedetail ini. Makanya tadi ketika saksi ditanya terkait dengan kronologi kejadian, terkait dengan perbuatan apa yang dilakukan, korbannya, pelakunya, sangat terang sekali. Bahkan waktunya pun sangat detail mereka jelaskan semuanya, sangat tepat. Nah kemudian terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh NM, secara hukum ancaman pidananya adalah 5 tahun. Nah dalam hukum, seseorang yang ancaman hukuman pidananya 5 tahun dalam proses penyidikan, maka setelah penetapan tersangka maka dia harus dilakukan penahanan. Kami pikir ini harus menjadi catatan penting dan harus disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama kita memperhatikan kasus ini, untuk sama-sama kita memberikan atensi terhadap perkara ini. Jangan ada yang coba main-main. Walaupun secara jujur, saya termasuk yang kurang puas terhadap penegakan hukum ini. Kenapa saya bilang kurang puas? Seharusnya dalam perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan NM ini, kejadiannya itu langsung di depan penyidik. Kejadiannya itu di kantor polisi. Ini penghinaan untuk institusi ini. Ini penghinaan untuk Polres Jakarta Selatan. Harusnya di saat kejadian, di saat itu juga dilakukan penangkapan atau penahanan. Dan itu sah secara hukum. Harusnya ini dilakukan tangkap tangan. Karena memang kejadiannya di depan polisi sendiri yang memang punya wewenang gitu. Dalam waktu 1x24 jam setelah dirinya ditahan harus ditetapkan sebagai tersangka. Dan kami pastikan kami adalah orang yang sangat kooperatif. Kalaupun memang mau kita diperiksa pada hari kami membuat laporan, kami pastikan kami akan menghadiri untuk pemeriksaan itu. Itu poin terkait dengan laporan dan atau pemeriksaan pada hari ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan laporan Nikita Mirjani kepada kami. Ada 3 laporan polisi. 1 penculikan, 2 pengeroyokan, dan yang ketiga laporan perbuatan tidak menyenangkan terhadap
pengancaman terhadap NM yang diduga dilakukan oleh Martin. Saya mau tegaskan terhadap perkara ini. Kita memang lawyer, kita biasa mencari jalan untuk menyelamatkan klien, ya kan? Termasuk salah satunya dengan melakukan split, dengan membuat laporan tandingan, kan begitu. Tapi dalam hal ini kami pastikan tidak ada kata perdamaian, tidak ada tukar menukar perkara. Ini perkara akan on the track sampai akhir. Siapa yang berbuat maka dia yang harus bertanggung jawab. Dan kemudian jangan berbangga dengan diterimanya 3 laporan polisi itu. Karena setiap laporan polisi itu mengandung konsekuensi hukum. Barang siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Barang siapa yang tidak dapat membuktikan, apalagi sampai SP3, maka siap-siap kami akan langsung membuat laporan palsu. Dan ini sudah sangat jelas sebenarnya laporan palsunya. Ada beberapa jurisprudensi, bahkan termasuk kami yang menanganin, yaitu terhadap perkara Medina Zain yang dilaporkan oleh Marisa Ica. Itu hampir sama Pak kejadiannya begini Pak. Di kantor polisi pemukulan ternyata dibuktikan melalui CCTV tidak ada pemukulan itu gitu. Siap-siap. Dan itu Medina Zain ditahan. Kami pastikan nanti kau ditahan lagi terhadap perbuatan ini. Saya pikir itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Bang, menunjuk beberapa pengacara mungkin alasannya apa Bang? Bukan begini. Meminta bantuan mungkin? Enggak, saya nggak minta bantuan. Teman-teman yang merasa simpati dan ini memang kita bawa ke ranah organisasi saya, maka oleh Pak Ketua Umum, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Penasehat menunjuk Pak Recu dan Pak Tommy. Tetapi orang-orang yang menjadi teman baik saya, sahabat saya, kemudian yang selalu support dan memantau perkembangan ini ada Pak Rihat, ada juga Saragi, kemudian ada Aufar Al-Wafi dan teman-teman Dolin ini juga sudah melihat bahwa ada sesuatu yang harus dibantu karena lawyer itu kan penegak hukum. Masa iya penegak hukum dianiaya di dalam kantor penegak hukum? Kalau kemarin seorang Rasman bisa dianiaya, maka besok-besok orang akan mudah melakukan itu. Bahkan saya mungkin harus waspada lagi, bisa saja ada terjadi ancaman, upaya untuk menganiaya lebih berat atau mungkin pembunuhan. Tapi semua itu saya tentu akan jaga diri dan siap menghadapi segala kemungkinan itu karena saya percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Begitu. Bang Tommy, menanggapinya gimana Bang Tommy dengan kasus ini? Ya, kita berharap ya semua ya setelah yang ditunjuk oleh Bang Rasman untuk bisa memperhatikan, mengawal sampai dengan proses ujungnya, artinya akhir ya, tersangka. Tentunya kita berharap jangan ada pengalian isu ya. Ya, kita sudah lihat di sini jangan ada pengalian isu sehingga kasus ini tidak fokus. Yang kita berharap juga kepada media juga semakin jeli melihat bahwa kasus ini seperti apa nanti endingnya ya. Karena fakta bukti yang tadi disampaikan sudah semua ya sudah sesuai dengan KUHP pasal 184 menyatakan bahwa semua alat bukti yang sudah disampaikan sudah cukup, maka polisi tidak ada ragu-ragu lagi untuk bisa memastikan kasus ini harus cepat diproses seperti itu. Baik, yang lain Bang sedikit soal ya. CCTV tadi kan ada jelas di sini gitu. Tapi kan mungkin diputar juga ketika pemeriksaan. Iya. Ketika pemeriksaan. Tidak bisa ditunjukkan tapi ingin digambarkan sedikit apa yang terjadi yang terlihat di CCTV itu mungkin ada berapa dorongan atau pemukulan atau seperti apa digambarkan sedikit aja Bang. Awalnya Bang. Pak Recu. Saya ya, Silakan. yang jelas ya, yang kelihatan aja ya, gini. Udah kan? Udah. Ini kan udah jelas, ini kan berdarah ininya. Betul, kan? dan meludahi. Itu yang kami lihat jelas gitu. Tapi kalau polisi bilang dia nggak lihat, saya bingung. Ya kan, mata siapa ini dia yang salah kan gitu kan? Nah, itu jadi alat bukti yang pertama CCTV, kemudian yang kedua keterangan saksi, kemudian sudah ada visum. Tapi visumnya kami belum terima, kami belum lihat, kami nggak bisa lihat karena hanya polisi yang boleh lihat visumnya. Ya, secara KUHP sudah 3 alat bukti, sudah cukup sebenarnya ya, sudah cukup. Ya, kemudian ada keterangan saksi, keterangan saksi korban, nah itu udah cukup lah, saya rasa. Ketika nanti korban dia bilang nggak melakukan ini itu urusan dia lah.
Artinya bebas-bebas saja. Nanti bukti yang akan membuktikan. Tapi dia sudah ngaku sebenarnya. Nah, tapi kan bisa aja nanti dia berubah pikiran kan. Kayak 5 kan gitu kan. Berubah juga kan. Di satu sisi pernah ngaku, di sini nggak ngaku. Akhirnya kan gitu. Ada video lain mungkin? Pemukulannya berapa kali tuh, Bang? Baik, Nggak ada video lain. waktu saya dibawa ke RSPP, penyidik tadi tanya, Bang, yang bersihkan luka itu siapa? Saya jelaskan, saya datang ke sana masih berdarah, sampai di RSPP, saya diperiksa, kemudian diukur lukanya, dan dibersihkan oleh petugas jaga malam itu. Jadi diukur berapa senti, berapa mili, diukur, kemudian dibersihkan. Termasuk luka yang ada di tangan saya dari sini. Jadi itu sudah ada semua. Saya kira buktinya sudah sangat kuat, gitu ya. Tapi ada kayak pembelaan diri dari abang masih waktu dipukul gitu dari abang atau ibu? Nah, tadi saya bilang kalau saya pukul dia selesai dia. Saya membantu istri saya yang didorong dari awal, bahkan sampai ke sudut itu. Jadi nggak benar tuh kalau Bu Ade itu memukul dia, itu nggak ada itu. Dia yang datang kok dengan gerombolan dia. Kan Rahmat udah cerita 3 mobil ke sini. Oke. Kuasa hukumnya NM sendiri bilang kalau NM ada luka benjol, ada jambakan. Siapa? Kuasa hukumnya NM, kuasa hukumnya Apa NM. katanya? Menurut Ada kuasa luka hukumnya ada benjol. memar. Siapa yang mukul dia? Nanti kan nampak di CCTV kan ada. Tapi itu kejadiannya di RSPP. Hah? Nggak, visumnya. Visum. Siapa yang mukul dia? Dia Bang, sendiri mukul. boleh tahu Bang, mungkin ada berapa kali pemukulan yang Gimana dilakukan oleh ceritanya NM? dia tadi CCTV udah lihat, udah kelihatan tadi kan? Bu Ade. Ada berapa kali itu Bang? Mana Bu Ade tadi? Udah lihat nggak? Ngomong dari situ. Udah ada lihat. Nah, udah lihat dan tidak ada. Yang ada itu dia pukul, dorong, dia meludahi. Ya, selama ini kan kalian tahu lah track recordnya. Emang Bu Ade ini tukang berkelahi apa? Yang tukang berkelahi kan dia, yang banyak kali musuhnya merantam kiri kanan. Tadi pas datang kan abang bilang kalau Bu Ade dipukul dulu sama NM ya? Pas Iya, dia dipukul duluan. Nggak ada perlawanan dari Bu Kejadian Ade itu ada sendiri? 2 kali. Nggak ada perlawanan dari Bu Pertama Ade saya sendiri? masih dengar ya, Iya. saya masih di dalam. Ada Loli, ada Bu Ade, ada saya, ada penyidik si Woro. Oke, kita lagi konsul di ruang konseling itu karena Loli tidak saja melarikan diri tapi ingin melaporkan NM. Kita berdiskusi, kita tahu dia anak di bawah umur. Nah, lama lalu kemudian nunggu Kanit nunggu Kasat. Karena kasus ini sudah menjadi atensi sebab orang itu kecarian dong. Kan dia lari. Tentu yang namanya safe house petugasnya kan cari tahu. Begitu cari tahu ada di sini, mereka merapat semua. Begitu. Nah, waktu kita konsul nongol lah ini si NM dengan orang-orang dia. Langsung tuh maki-maki wartawan. Saya dengar kok wartawan dimaki si Nando itu. Bahkan ada kata-kata, lu saya habisin kalau lu naikin. Saya juga dimaki-maki. Dan saya dengar apa ini kita berisik kan, saya keluar ada apa kok langsung jadi beginiin. Nah, saya nahan saya jangan sampai kena muka saya. Begitu begini Bu Ade, lentuk sama dia. Begitu ceritanya. Dan setelah itu kita udah menahan diri nih. Loli udah marah, ngapain takut sama Nikmir? Habis itu saya ke toilet, saya duduk dari situ di dekat lift itu. Dia datang lagi gini-gini mau dorong saya. Datang Bu Ade, tahu saya urus anak kamu, kenapa kau pukul saya? Apa kau dorong-dorong sampai ke sudut ini dibuatnya? Datanglah yang berani. Lalu kemudian didorong, dipukul, lalu kemudian saya mau menyelamatkan Bu Ade. Udah selesai nih, mungkin dia merasa kurang puas mukul Bu Ade itu, langsung dia pukul ke saya, begitu. Keluarlah darah, gitu. Dan jadi pertanyaannya, siapa pula yang berani mukul saya? Kalau dia laki-laki harus dia, dan sudah kelihatan tadi dia pelaku. Jadi tidak ada lagi fakta yang tidak bisa dibuktikan, maka tidak ada lagi kata-kata yang bisa membantah itu. Tinggal prosesnya seperti apa. Nah, harusnya memang pada waktu itu langsung tahan. Tapi oke lah, mungkin ada pertimbangan, tapi ini sudah diperiksa, udah lengkap, ya udah tinggal tidak lanjut. Saya yakin Pak Kapolres ya dengan Kasat Reskrim sudah sangat paham dengan keadaan ini. Karena kalau ini tidak jalan, ini akan rame urusannya gitu ya. Banyak teman-teman yang udah mantau ini gitu ya. Jadi bukan persoalan Rasman pribadi. Dipukulnya itu sekali berarti Bang? Hah? Saya nggak tahu, mana saya ingat lagi berdarah. Kacamata saya juga bengkok. Dengan tangan Saya kosong sudah atau benda tunjukin. Bang? Saya nggak tahu.
Bisa jadi pakai benda berat, bisa jadi dia pakai cincin. Mana tahu saya kan, saya nggak pernah berurusan sama dia. Kira-kira apa yang membuat Nikmir tiba-tiba emosi? Saya nggak tahu lah, itu hati dia lah. Orang emosi terus kok dia tiap hari. Marah terus juga sama saya. Saya pegang kasus anaknya, saya dimaki-maki. Nggak tahu, saya tanyakan sama dia. Oke. Bang, terkait Loli yang minta diadopsi, Bang. Bang datang ke sini sendiri atau bersama siapa? Banyak orang yang 3 mobil mereka kemarin. Yang selainnya udah terlihat ya. Yang niatnya itu udah terlihat sebenarnya. Datang rame-rame itu kan udah terlihat itu. Bang, terkait Loli yang minta Berapa orang bang? Kira-kira berapa orang bang? Tambahkan Pak Rian. Baik, jadi aspek hukumnya. Sebentar ya. Jadi sebenarnya saya pikir setelah tadi kita jelaskan rekan-rekan wartawan sebenarnya sudah bisa melihat. Saya kan sudah katakan tadi, sesuai dengan laporan polisi oleh klien kami Dr. Pram terhadap Nikita Nurjani yang dimana itu melakukan perbuatan tidak pidana sesuai dengan dilaporkan pasal 351 ayat 2 kan, itu secara utuh dan sempurna unsur pidananya sudah terpenuhi. Itu kata kuncinya, sudah sangat sempurna itu. Kan tadi sudah kita jelaskan, kenapa sangat sempurna? Akibat daripada perbuatan tersebut mau sekali dipukul, mau 3 kali dipukul, akibatnya kan sudah ada. Mengakibatkan dokteran sobek ininya, pipisnya, dan mengakibatkan darah bercucuran, ya kan? Di mana akibat dari hal tersebut, sesuai dengan keterangan dokteran pada kami tadi di penjelasan di BAB, itu mengakibatkan dokteran sebenarnya langsung lemas, kesempoyongan. Namun karena melihat ini ditahan, jadi pergumulan ini sebenarnya batinnya. Makanya setelah pulang ke rumah mengakibatkan dokteran itu langsung muntah-muntah, ya kan gitu, muntah-muntah kan, ya itu. Namun karena apa? Karena kepentingan juga ini Loli ini, dokter kan harus berjuang lagi untuk semangat, didorong oleh Irma juga, teman selalu dampingin supaya bisa menyelesaikan perkara ini. Jadi itu sudah jelas. Jadi kenapa kita bilang unsurnya sudah sangat terpenuhi, ya kan? Luka udah jelas, visum udah jelas, saksi udah jelas 2 orang. Belum lagi sesungguhnya ada saksi fakta para petugas aparat yang dimana ini dilakukan di dalam kantor polisi yang harusnya ini steril terhadap hal gangguan seperti ini, aman nih harusnya orang di sini. Tapi ternyata ini kita menjadi seperti kesurupan apa gimana gitu ya. Harus secara memberontak menyerang oleh klien dokter dan juga menyerang oleh Ibu Ade Irma. Nah itu. Jadi ya kan, yang kenapa lagi kita bilang sangat sempurna? Itu udah kita putar dari videonya. Dia sangat mudah mengaku dengan tegas. Maka dia mengatakan seharusnya harus lebih dari situ. Ya kan? Itu udah tegas. Jadi nggak ada lagi secara unsur pidana, kita bicara hukum normatif. Ini udah sangat sempurna, udah jarang seperti ini kasus pidana bisa tanpa dilakukan penyidikan oleh polisi secara detail mendalam, sudah diakui langsung secara sempurna. Jadi udah cukup ini menetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dan segera jadi proses. Nanti harapan kita ini karena dilakukan secara tidak wajar, ya kan, dan mengakibatkan keterangan ini udah sampai misalnya ini terganggu kesehatannya, itu harusnya selayaknya bisa segera tahan. Oke, Bang Rasman terkait terkait Loli yang minta diadopsi, Bang Rasman sendiri kan ibunya juga sudah mengikhlaskan. Apakah sudah ada niat lebih lanjut, Bang? Belum dong. Loli kan minta diadopsi sama Abang. Loli kan minta diadopsi sama Abang. Terus ibunya juga sudah mengikhlaskan. Apakah Abang sudah ada rencana lebih lanjut terkait kami ikhlas tidak ikhlas NM, ya, karena sampai dengan kemarin yang sudah dipindahkan saya kecewa berat, saya protes, tapi udah sekarang tempatnya bagus di sana. Jadi saya dengan keluarga baik di Medan, Bu Edi dan Bu Ade sepakat untuk mengadopsi Laura Mezani Mawardi alias Loli untuk bahagian dari keluarga kami. Dan insya Allah Laura tinggal pilih, mau di Medan ada teman-temannya yang seumuran dia, di sini juga ada Khalif adik dia. Kita pintu terbuka untuk dia. Itu poin dari saya. Poin dari NM, dia bilang sudah ikhlas kan, tapi besoknya saya dimaki-maki lagi.
Kemudian dia bilang sayang sama Loli, I love you Loli, dibuat judulnya, ngomong, kirim di Instagram, buat story. Tapi besoknya dia katakan bahwa sudah di stop asuransinya. Jadi ini yang mana gitu? Kenapa kok ngomong itu berubah-ubah? Maunya kalau sudah ikhlas, tinggal telepon saya, Bang saya titip ya, kan enak. Titip ya, usahakan saya bisa komunikasi dengan dia, itu harusnya. Nah jadi menurut saya begini, saya kalau kalian tanya, percayakah Bang Rasman kepada mulut seorang Nikita Mirzani? Jawabnya tidak percaya. Apakah sama mulutnya dengan hatinya? Saya yakin tidak. Jadi apapun kata dia, kami tidak peduli. Yang kami pedulikan bagaimana kasus ini naik dan Loli selamat. Oke. Berarti ini benar-benar permintaan dari Loli Bang ya? Tentang Fadel, banyak yang komen, banyak yang telepon, banyak wartawan nanya, banyak juga yang DM, Bang, kan Fadel itu klien Abang, nanti dia bisa jumpa dengan si Loli. Gua tanya klien Fadel, saya bilang Fadel, ini berkasus, lagi persoalan hukum. Kamu tidak bisa komunikasi sampai dia dewasa. Tanya Fadel. Ya begitu ya Om, iya. Tidak ada usaha lain, tidak ada bisa bertemu, tidak. Karena saya tidak mau besok akan muncul cerita. Bayangkan kalian, saya mau mengadopsi karena permintaan Loli. Dia bilang ikhlas ke saya, tapi dia ngomong, jangan-jangan nanti jadi istri kesekian Lolinya, coba. Itu mulut seorang apa begitu? Benar Pak Tommy? Dia ngomong begitu. Tapi adopsinya ada semua dia bilang. Adopsinya akan secara resmi berdasarkan surat-surat juga yang diurus sampai gimana? Berdasarkan permohonan penetapan di pengadilan. Pastinya berdasarkan penetapan di pengadilan. Sudah Bang, langkah awalnya udah Bang. Sudah mulai jalan. proses. Rahmat sudah dalam proses. Dua yang sedang diproses sekarang. Dua yang sedang diproses. Satu urusan OGI, gugatan, terus pidana, baru kemudian lanjut dengan urusan Loli. Bang, tapi ini benar-benar permintaannya Loli untuk diadopsi sama Bang. Memang bisa kita rekayasa. Jadi begini, ketika kami di dalam ruangan itu ada Pak Lecu, ada saya, ada Bu Kanit, ada Kementerian PPA, ada dari KPI, ada Bu Ade, ada Loli. Disepakati di situ memang karena dia bilang kalau tidak bisa saya dipindahkan ke tempat lain dan itu harus aman, tidak boleh NM datang, Nikmir kata dia, dan harus datang dijenguk oleh Om Rasman dengan Bu Tante Ade, saya tidak mau. Akhirnya disepakatilah itu bahwa saya harus dilibatkan. Makanya saya kemarin saya protes, kenapa kok dipindahkan tidak diberitahu ke saya. Kenapa? Karena dia harus aman di sana dan jangan lagi kejadian seperti di safe house. Adapun safe house itu ternyata di bawah monitoring atau bagian dari Kementerian PPA. Nah, makanya saya bilang Ibu Menteri, Wakil Menteri, Deputi itu nggak pas di situ yang namanya Lani Ritonga karena dia berbohong. Dia bilang sudah diperiksa kemarin kesehatan jiwanya. Ternyata kami cek belum kan? Belum ada, yang baru diperiksa tenggorokannya karena dia meradang. Itu aja. Jadi apa ini? Dia bilang dihandle biayanya oleh Kementerian PPA. Ternyata rumah sakit yang membiayai semua. Jadi mana yang harus kita pegang gitu? Katanya safe house, tapi gabung sama ODGJ, gabung sama HIV, gabung dengan yang orang open BO, gabung dengan yang ini. Jadi gimana? Saya udah nggak percaya lagi gitu. Oke? Bang. Karena belum ada orang yang minta adopsi ke Hotman Paris. Coba kalian dengar pernyataan dari adik saya Fitri Salutero. Ini pengacara Fitri. Nah itu, Bung Fitri ya. Apa dibilang dia? Saya kok punya anak ya, 2 gadis remaja. Aduh, janganlah kalian mau dansa-dansa dengan om-om. Aduh, dengan ada duit bisa aja orang dansa-dansa. Itu sindiran manis. Mana mau orang minta adopsi sama dia, kecuali orang yang mau asli mau pansos. Kalau yang dengan sungguh-sungguh, aduh, sudahlah. Saya bilang, Hotman, kau selalu cuap-cuap. Kau selalu bilang bahwa Rasman pansos. Nah, sekarang kau komentari. Kau disuruh oleh Nikita Mirzani masuk gelanggang, kau nggak mau. Jadi mau bagaimana? Nah, sekarang nggak diajak, saya ajak, ayo masuk, kau usah malu-malu. Gabung di sana, biar head to head. Kan katanya pengacara super kaya, super pintar, internasional. Bagaimana nggak internasional? Orang dia menjadi pengacara di Australia, kawan sama orang Australia. Bagaimana kawan dengan Pak Riyad di sini? Saya juga di Malaysia juga kuliah.
master dokternya kawan seorang Malaysia, jadi nggak usah gitu-gitu. Jadi kalau saya turun gunung aja lah kau, apalagi Nikita Mirzani sudah minta tolonglah dia. Nanti sampai di sini kalau ditahan sama polisi atau di pengadilan, dihukum dia, nanti dia bilang, Hotman tolong saya, kan kasihan. Datanglah Hotman, tidak apa-apa. Di pengadilan kita tempur, di polisi kita tempur, di jaksa kita tempur, kan keren. Oke, cukup.